Melanjutkan kisah keris Yai Seton Kober untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam daya. Monggo kula aturi subscribe, like, komen, saha share. Matur nuwun. Keesokan harinya, ketika fajar menyingsing, kesibukan mulai membuat Pajang menggeliat. Ternyata di daerah yang dulu dikenal dengan nama Bulak Ombo, sekarang telah menjadi semakin ramai. Di beberapa tempat terlihat belasan orang sedang bersiap membersihkan lahan untuk membangun rumah. Mereka bukan orang Pajang, tetapi berasal dari jauh. Banyak orang yang memutuskan untuk pindah ke Pajang setelah Pajang berubah menjadi sebuah kadipaten. Hanya beberapa condro setelah pembuatan dalam kadipaten, daerah Pajang telah menjadi semakin ramai. Bahkan agak ke sebelah timur ada suatu tempat yang dipergunakan oleh banyak orang Pajang untuk melakukan jual beli ataupun tukar menukar barang. Daerah itulah besok kalau Pajang sudah menjadi semakin ramai, nantinya bisa menjadi cikal bakal sebuah pasar yang ada di kota Raja Pajang. Matahari sudah semakin tinggi, di Sasono Siwoko terlihat ada beberapa kesibukan berkaitan dengan akan diadakannya pasewakan pada esok hari. Puluhan pedang dan mata tombak yang dibawa dari Selo oleh Ki Pemanahan yang kemarin berada di Sasono Siwoko telah disingkirkan dan dimasukkan ke dalam gubuk yang ada di sekitar dalam kadipaten. Demikian juga dengan beberapa peralatan milik pasukan Wiromanggolo, semuanya juga dimasukkan ke dalam gubuk. Ketika matahari semakin tinggi, beberapa orang telah tiba di daerah kadipaten. Belasan orang berbau dengan membawa beberapa hasil bumi yang akan diaturkan sebagai asok bulu bekti kepada Adipati Pajang. Ada yang membawa padi, beras, jagung, kelapa, ubi atau ketela, bahkan ada yang berupa hewan peliharaan, beberapa ekor ayam dan kambing. Para berbau datang ke dalam kadipaten secara berurutan terus-menerus, bergantian menyerahkan tanda setia kepada Kanjeng Adipati Pajang. Ada beberapa berbau yang datang sendiri, tetapi ada pula yang mengutus beberapa orang untuk datang ke dalam kadipaten. Beberapa prajurit Wiromanggolo sibuk mengatur penempatan dan penyimpanan hasil bumi yang datang. Semuanya telah dimasukkan ke dalam beberapa gubuk. Meskipun di sana Sasono Siwoko dan di gubuk-gubuk di sekitar dalam kadipaten terlihat kesibukan, tetapi pembuatan beberapa rumah dan pembuatan sebuah sumur masih tetap berlangsung. Para tukang masih tetap bekerja menyelesaikan rangka bangunan rumah yang terlihat sudah hampir lengkap. Pemanahan dan penjawi tetap membantu beberapa pekerjaan. Demikian juga dengan Joko Wilo dan Mas Monco. Sedangkan Wenang membantu di dalam kasatrian. Dari tadi pagi Kanjeng Adipati tidak keluar dari kamarnya, kata Wenang di dalam hatinya. Di dalam kadipaten, Adipati Hadiwijoyo sedang sibuk membuat beberapa surat kekancingan yang besok akan diserahkan kepada Nayaka Praja Kadipaten Pajang. Dengan pedang pendeknya, Hadiwijoyo memotong kulit kambing menjadi lembaran kulit yang lebarnya sejengkal, dan semuanya berjumlah 6 buah. Kemudian Adipati Hadiwijoyo menulis serat kekancingan satu demi satu. Dan saat ini yang ditulisnya adalah sebuah nama baru untuk seseorang yang akan diangkat sebagai Nayaka Praja, berpangkat Bupati Jero.
Kulit kambing itu digores dengan ujung sebuah pisau yang agak tumpul, sehingga membekas goresan dan membentuk sebuah tulisan yang bisa dibaca. Wowulu Long Legeno Molayar Tong Legeno. Ini nama baru sebagai Bupati Jero Kadipaten Pajang, kata Hadi Wijoyo dalam hati. Adipati Hadi Wijoyo kemudian menulis beberapa serat kancingan yang lainnya. Penunjukan tugas bagi para sahabatnya untuk menjadi Nayaka Praja telah dipikirkan masak-masak dan telah disesuaikan dengan kemampuannya. Matahari telah condong ke barat di depan pendopo dalam kadipaten. Prajurit Wiromanggolo yang bertugas masih menerima beberapa orang bebau yang datang dengan membawa hasil bumi. Kemudian hasil bumi itu pun dimasukkan ke dalam gubuk. Besok di sini perlu dibuatkan sebuah lumbung yang besar yang bisa menampung seluruh esok bulu bekti yang berupa hasil bumi dari para bebau Pajang, kata Wenang yang ikut membantu membawa padi ke dalam gubuk. Demikianlah sore itu kesibukan menerima sok bulu bekti berupa hasil bumi dari para bebau telah selesai. Malam harinya ketika para prajurit telah berkumpul dan beristirahat di Sasono Sewaka, Ki Ageng Nis sedang duduk bersila bersama Pemanahan dan Penjawi. Di sebelahnya ada juga Wuragil, Mas Monco, Joko Wilo dan Wenang. Besok pagi pada waktu pasewakan kalian harus bersiap untuk memangku jabatan apapun yang akan diberikan oleh Kanjeng Adipati Hadi Wijoyo. Bahkan kalian juga harus bersikap legowo kalau kalian tidak diberi jabatan apapun, kata Ki Ageng Niselo. Mendengar perkataan ayahnya, Pemanahan dan Penjawi menganggukkan kepalanya. Demikian juga mereka yang ikut mendengarkan. Semuanya setuju dengan kalimat yang diucapkan oleh Ki Ageng Niselo. Mereka masih berbicara dan bercerita di pendopo sampai wayah sepi bocah. Dan ketika sudah masuki wayah sepi wong, maka mereka bersama para prajurit telah beristirahat, berbaring di Sasono Sewaka di atas anyaman daun kelapa. Sasono Sewaka pun telah mulai sepi. Demikian juga di dalam kadipaten. Adipati Hadi Wijoyo yang sedang berbaring menganyam-anyam, angan-angan terkejut ketika mendengar suara burung kedasih yang terdengar dekat sekali dengan dinding rumahnya. Dengan cepat Hadi Wijoyo bangkit dari pembaringan, lalu diambilnya keris Nyai Naga Siluman dari tempatnya. Keris yang berbentuk logo yang separuh badannya masuk ke bilah keris, bermahkota kinatah emas yang di mulutnya menggigit sebutir berlian. Adipati Hadi Wijoyo pun kemudian menyelipkan keris Kyai Naga Siluman ke dalam bajunya, dan dengan perlahan-lahan ia menyelinap keluar melalui pintu belakang. Dan ketika ia sudah sampai di dekat sumur di belakang yang hampir selesai dikerjakan, maka dengan tangkasnya ia bergerak cepat tanpa mengeluarkan suara, mengejar suara burung kedasih yang bergerak menjauh. Suara burung kedasih masih terdengar lamat-lamat di arah barat, dan Adipati Hadi Wijoyo pun masih berlari mengejarnya. Cepat sekali, aku tak mampu mengejarnya, kata Adipati Hadi Wijoyo dalam hati. Setelah beberapa saat ia berlari dan telah agak jauh dari dalam kadipaten, suara burung kedasih yang terus-menerus berbunyi tiba-tiba telah berhenti. Dan di depannya nampak seseorang yang bentuk tubuhnya telah dikenalnya, sedang menanti dirinya duduk di atas batang kayu yang melintang. Setelah dekat dengan orang itu, maka Adipati Hadi Wijoyo pun berkata, "Siwo Kebu Kanigoro." "Ya, duduklah," kata siwonya. Adipati Hadi Wijoyo melangkah ke depan, mencium tangan siwonya, lalu ia pun duduk di sebelahnya. "Bagaimana persiapanmu tentang pasewakan besok pagi?" tanya wonya. "Semuanya sudah siap, wo. Mulai dari pagi, para bau telah datang menyerahkan hasil bumi ke dalam kadipaten," kata Adipati Pajang.
Ya, aku sudah melihatnya di gubuk para bebau yang menyerahkan hasil bumi banyak sekali. Kelihatannya para bebau di seluruh Pajang tidak ada yang balelo terhadap Kadipaten Pajang. Mudah-mudahan besok pagi semua bebau bisa datang di Sasono Sewaka. Serat kancingan untuk Nayaka Praja sudah kau persiapkan? Tanya Kebu Kanigoro. Sudah, wo. Saya diberi selembar kulit kambing dari Ki Agengnis dari Selo, kata Kanjeng Adipati. Ya, aku lihat Ki Agengnis Selo tadi berada di pendopo, kata wonya. Ya, wo. Semua yang akan menjadi Nayaka Praja sudah aku tulis di kulit kambing, dan besok pagi akan saya berikan pada saat pasewakan. Lalu jabatan apa saja yang kau berikan kepada mereka? Tanya wonya. Adiwijaya pun kemudian menjelaskan siapa saja yang akan diangkat sebagai kepala prajurit, sebagai bupati dalam, sebagai sentono dalem, seorang pangeran, dan sebagai patih Kadipaten Pajang. Ya, pilihanmu sudah tepat, Adiwijaya. Mudah-mudahan semua bisa legowo menerima jabatan yang diberikan kepadanya, kata Kebu Kanigoro. Ya, wo, kata Adipati Adiwijaya. Lalu kapan rencanamu akan pamit ke biungmu di Tingkir? Nanti, wo, saya rencanakan setelah pasewakan, mungkin 2-3 hari lagi, dan nanti saya akan menginap di Tingkir, menemani biung semalam, kata sang Adipati. Bagaimana dengan keadaan biungmu, Nyai Ageng Tingkir? Tanya wonya. Biung masih sehat, tetapi sudah agak pikun, wo. Sekarang dirawat oleh Paman Ganjur, kata Adiwijaya. Pamanmu Ganjur kalau wadaknya masih mampu naik kuda, baiknya kau ajak juga ke kota Raja Demak, sebagai ganti biungmu yang tidak bisa datang ke kota Raja Demak. Baik, wo, kata Adipati Adiwijaya. Sementara itu, di Sasono Sewaka beberapa saat yang lalu, Wenang yang sebetulnya belum tidur mendengar suara burung gedasih yang tiba-tiba terdengar menjauh. Pengalamannya meninggalkan desa butuh bertahun-tahun untuk berguru ilmu kanuragan di beberapa perguruan di tanah Jawa membuatnya mampu bersikap waspada. Dengan tidak menarik perhatian orang-orang yang berada di Sasono Sewaka, Wenang mengambil pedang pendeknya. Kemudian Wenang pun melangkahkan kakinya turun dari Sasono Sewaka menuju halaman belakang, dan pedangnya pun kemudian disangkutkan pada ikat pinggangnya. Matanya yang tajam memandang ke arah suara burung gedasih, dan sempat dilihatnya sekelebat orang yang sedang berlari. Setelah itu bayangan itu pun hilang di kegelapan malam. Siapa orang itu? Katanya dalam hati. Pada saat ini semua sahabat-sahabatnya sedang berada di Sasono Sewaka. Dengan cepat dan tangkas Wenang berlari mengejar bayangan yang telah menghilang di kegelapan malam. Wenang sama sekali tidak dapat melihatnya karena cahaya bulan yang lemah tidak mampu untuk menerangi seluruh jalan di sekitar dalam kadipaten. Di kejauhan, di arah barat masih terdengar suara burung gedasih. Wenang pun dengan penuh kewaspadaan berjalan hati-hati menuju ke arah suara itu. Orang itu menuju ke arah barat, kata Wenang dalam hati. Sementara itu agak jauh dari tempat Wenang berjalan mencari suara burung gedasih, Kebu Kanigoro sedang duduk di atas kayu yang melintang, sedang berbicara dengan kemenakannya, Adipati Adiwijaya. Ternyata setelah Pajang menjadi sebuah kadipaten, banyak orang yang babat alas mendirikan rumah di sekitar kadipaten, kata Kebu Kanigoro. Ya, wo, nanti ke depan di daerah ini bisa menjadi sebuah kota raja yang ramai, kota raja Pajang, kata Adipati Adiwijaya. Kebu Kanigoro terdiam, hanya memandang tajam kepada kepenakannya. Mereka yang mendirikan rumah di sini banyak yang berasal dari jauh. Ada yang berasal dari balik gunung berapi, ada pula yang berasal dari seberang alas Mentao. Ada juga yang berasal dari sebelah kulon Kali Progo, dekat dengan ujung perbukitan Menoreh,
kata Kebu Kanigoro. Mudah-mudahan mereka kerasan tinggal di Pajang, kata Adipati Hadiwijaya. Bu Kanigoro terdiam, suasana menjadi sepi. Bulan yang hanya separuh mampu sedikit memberi pendar cahaya di sekeliling tempat itu. Tiba-tiba Kebu Kanigoro berkata lirih, "Ada orang yang datang. Dia berjalan menuju kemari." Adipati Hadiwijaya terkejut, ditajamkannya pendengarannya, dan didengarnya suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Keduanya dengan cepat berdiri dan berlindung di balik pohon. Dan dengan matanya yang tajam, meskipun cahaya bulan tidak sepenuhnya bisa membantu, tapi dari bentuk tubuhnya Hadiwijaya bisa segera mengetahuinya. "Itu Wenang, dia pasti mengejar saya," kata Adipati Hadiwijaya lirih. "Wenang? Orang yang besok akan kau angkat menjadi Nayaka Praja?" tanya Wonya. "Ya Wo, hanya dia yang belum aku ketahui tingkat ilmu kanuraganya. Yang lainnya saya sudah tahu Wo," kata Hadiwijaya. "Kau akan mencoba kemampuan ilmu kanuraganya?" tanya Kebu Kanigoro. Hadiwijaya mengangguk. Mereka yang ikut bergabung di Pajang, Pemanahan Panjawi, Uragil Mas Monco maupun Joko Wilo telah diketahui kemampuan ilmu kanuraganya. Hanya Wenang yang belum pernah dilihat kemampuannya. Wenang yang pernah berkeliling di daerah Bangkulon, belajar di beberapa perguruan, berlatih olah kanuragan sampai Cirebon, Gunung Ciremai, bahkan sampai ke Segoro Anakan. Tentu mempunyai bekal yang cukup untuk dijadikan benteng Kadipaten Pajang. Kebu Kanigoro lalu mengeluarkan sebuah kain segi 4 berwarna hitam yang panjangnya 3 jengkal. Lalu kain itu pun diberikan kepada Hadiwijaya. "Kau pakai kain ini sebagai tutup muka dan kau pancing ya ke lapangan rumput yang agak luas di sebelah barat pohon randu alas," kata Wonya. Adipati Hadiwijaya kemudian menggunakan kain itu sebagai tutup muka. Lalu di bagian belakang kepala diikat dengan erat dan ia pun siap untuk mencoba kemampuan Wenang dalam olah kanuragan. Sementara itu Wenang yang berjalan berhati-hati dengan penuh kewaspadaan mencari suara burung kedasih dan bayangan orang yang berkelebat berlari ke arah barat. Tapi Wenang terkejut ketika dengan tidak diketahui dari mana datangnya, ia melihat ada seorang yang berjalan berlawanan arah agak jauh di depannya, seakan-akan sedang menghampirinya. "Orang itu sangat mencurigakan," kata Wenang dalam hati. Dirabanya ikat pinggangnya ketika tangannya menyentuh bulu pedang pendeknya, maka ia pun berniat untuk menangkap orang yang mencurigakan. Berjalan di malam hari tanpa membawa penerangan apapun. Orang yang berjalan di malam hari biasanya membawa sebuah obor, kata Wenang dalam hati. Di bawah sinar bulan yang tidak begitu terang, Wenang tidak mengetahui siapakah orang yang sedang berjalan menuju ke arahnya. Orang itu belum melihatnya, ia berjalan melinggang seenaknya, dan ketika jaraknya sudah semakin dekat, tinggal beberapa langkah lagi, maka orang itu pun terlihat terkejut ketika melihat Wenang. Lalu ia pun berbalik arah dan berlari menjauh. Dengan sigap Wenang pun mengejarnya dan berteriak, "Berhenti, Isana!" Tapi orang itu pun tetap berlari cepat ke arah barat dan Wenang pun dengan sekuat tenaga mengejarnya. Wenang mengerahkan semua kemampuannya untuk mengejar orang yang berlari di depannya. Tapi orang itu pun juga tidak mau ditangkap, maka ia lari dengan sekuat tenaga, berusaha melepaskan diri dari orang yang mengejarnya. Beberapa saat mereka berkejaran setelah melewati sebuah pohon randu alas. Tibalah mereka di sebuah tanah lapang yang tidak terlalu luas. Lalu orang yang dikejar telah berhenti dan berbalik arah menghadap ke pengejarnya. Setelah berhadapan, barulah Wenang melihat dengan jelas orang yang dikejarnya memakai secarik kain berwarna hitam untuk menutupi wajahnya. Wenang adalah seorang pemuda yang cukup cerdik. Ia sadar bahwa orang itu telah berpura-pura lari ketakutan. "Aku telah
dipancingnya berlari ke tanah lapang ini, kata Wenang dalam hati. Diedarkannya pandangannya, apakah kemungkinan orang yang dikejarnya membawa beberapa kawan untuk mengeroyoknya. Tapi suasana di dekat pohon randuala saat itu terlihat sepi. Tidak ada gerakan apapun di sekitarnya. "Kisanak, mengapa kau lari?" tanya Wenang. "Mengapa kau mancingku supaya aku mengejarmu ke tempat ini? Mengapa wajahmu kau tutup dengan kain? Siapa kau sebenarnya?" Orang itu tidak menjawab apapun, hanya matanya yang tajam memandang ke arah Wenang. "Kalau kau tidak mau menjawab, kau akan kutangkap dan kau akan kubawa menghadap Kanjeng Adipati Hadiwijoyo," kata Wenang. Orang itu pun masih tetap diam, tetapi terlihat ia menjadi gelisah. "Menyerahlah," kata Wenang. Tapi ia terkejut ketika orang itu menyerangnya dengan melompat ke depan dan kakinya terjulur menendang lambungnya. Dengan cepat Wenang menghindar, memiringkan tubuhnya ke arah kanan sehingga tendangan orang yang wajahnya ditutupi kain hitam itu tidak mengenainya. Ia pun tidak tinggal diam, tangannya bergerak ke depan dengan kekuatan penuh. Wenang menghantam pundak lawannya. Lawannya melangkah mundur, tetapi Wenang tidak melepaskannya. Ia melompat dan dengan sisi telapak tangannya ia menghantam kepala lawannya. Kecepatan gerak Wenang memang mengagumkan. Lawannya terkejut ketika sisi telapak tangan Wenang tiba-tiba bergerak akan menghantam kepalanya. Ia pun tidak sempat menghindar, yang dapat dilakukannya adalah menyilangkan kedua tangannya di atas kepalanya. Mencoba membenturkan kekuatan kedua tangannya dengan sisi telapak tangan Wenang. Terjadilah benturan yang keras dan ternyata keduanya terkejut. Wenang dengan segenap kekuatan yang disalurkan di sisi telapak tangannya seakan-akan merasa membentur tembok baja yang kuat, sehingga kekuatan tangannya terpental membalik ke belakang dan dengan susah payah Wenang pun mencoba menguasai dirinya. Lalu ia pun segera melompat mundur 2 langkah, mencoba menjaga jarak dari serangan lawannya. Lawannya tak kalah terkejutnya, hantaman sisi telapak tangan Wenang telah dapat ditahan dengan 2 tangan bersilang di atas kepalanya. Namun ternyata benturan itu mampu mendorongnya selangkah mundur, karena kedua tangannya terasa seperti tertimpa sebuah batu hitam. Benturan pertama mengakibatkan keduanya bisa mengukur dan mengetahui kekuatan lawannya. Ternyata tenaganya besar juga. Ia mampu mendorongku mundur, desis orang yang wajahnya tertutup kain hitam. "Bukan main. Tenagaku tidak mampu membongkar pertahanan kedua tangannya yang bersilang," kata Wenang di dalam hati. Kedua tangannya kuat sekali. Sadar bahwa lawannya berilmu tinggi, Wenang yang berniat akan secepatnya menangkap orang itu segera mempersiapkan sebuah ilmu yang didapat dari seorang pertapa yang menyendiri di Segoro Anaan. Wenang pun akan berusaha melumpuhkan lawannya pada pancaran ilmunya yang pertama. Direntangkannya kedua tangannya ke samping hanya sekejap. Setelah itu Wenang pun berteriak nyaring melompat menyerang lawannya. Kedua sisi telapak tangannya silih berganti tanpa henti menyerang tubuh orang yang wajahnya tertutup kain dengan kecepatan yang mengagumkan. Itulah ilmu gerak Segoro Muncar, ilmu yang menyerang seperti ombak Segoro Kidul yang menghantam batu karang di tepi pantai terus-menerus tanpa berhenti. Dengan cepat Wenang dapat mendesak lawannya yang terpaksa bergerak mundur. Setelah 2 kali tangannya menyentuh pundak lawannya, tapi kekuatan tubuh lawannya sangat luar biasa. Dia seperti tidak merasakan rasa sakit ketika pundaknya tersentuh tangannya. Cahaya bulan yang lemah menyinari tanah lapang di sebelah pohon randu alas, seperti menyaksikan 2 ekor ayam jantan yang sedang bertarung. Terlihat samar-samar orang yang menggunakan penutup wajah mengalami kesulitan. Dia beberapa kali melangkah mundur, terdesak oleh lawannya yang dapat bergerak cepat. Cara bergantian kedua telapak tangan Wenang mengepal kuat, menghantam ke arah dada lalu berubah menjadi tusukan 2 jari ke arah mata
Kemudian berubah lagi menjadi serangan sisi telapak tangan, menyerang pundak. Hanya kurang dari jengkal, serangan sisi telapak tangan itu telah merubah menjadi cengkeraman 5 jari mengancam leher. Lawannya melompat mundur, ia tidak mau lehernya berlubang di 5 tempat. Dan ia pun tidak mau dicecar ilmu lawannya. Telah 2 kali pundaknya terasa sakit tersentuh tangan lawannya. Untuk melawannya maka ia pun segera mempersiapkan sebuah ilmunya. Setelah melompat mundur maka dengan cepat ia menghimpun tenaganya melawan ilmu lawannya dengan sebuah ilmu kebanggaannya, Trisula Manik. Saat kemudian Wenang melihat lawannya melompat ke depan sambil berteriak menyerang dirinya, Wenang tak mau dirinya tersentuh tangan lawannya. Maka ia pun melompat ke samping, lalu tangannya pun membalas menyerang. Terjadilah benturan 2 macam ilmu gerak. Dan beberapa saat kemudian Wenang pun merasakan tekanan yang berat dari lawannya. 2 buah tangan lawannya seakan-akan berubah seperti menjadi 3 buah. Benturan-benturan yang terjadi ternyata mampu mendorong Wenang bergerak mundur. Badannya telah 2 kali terkena tangan lawannya. Ilmu apa ini? Mampu mendesak ilmu Segoro Muncar. Luar biasa ilmu kanuragan orang ini. Mampu mendorongku mundur. Siapakah dia sebenarnya? Kata Wenang dalam hati, sambil tangannya menangkis serangan lawannya. Di bawah cahaya bulan yang remang-remang, orang yang wajahnya tertutup kain berwarna hitam mendesak Wenang terus-menerus ke belakang. Ketika 2 tangan lawannya menyerang pergantian, maka Wenang pun menghindar ke samping. Tapi ketika sekali lagi pundaknya terkena pukulan tangan yang ketiga, maka Wenang pun melompat mundur 2 langkah, tangannya dengan cepat meraba hulu pedangnya. Dan dalam sekejap tangannya telah menggenggam erat pedang pendeknya. Ketika sinar bulan yang lemah menyentuh ujung pedang yang digenggam Wenang, maka lawannya pun melihat betapa berbahayanya Wenang dengan ilmu yang mengandalkan gerak kecepatan tangan dipadukan dengan tajamnya sebuah pedang pendek. Menyerahlah sebelum terlambat, kau akan kubawa menghadap Kanjeng Adipati Adiwijoyo, kata Wenang sambil bersiap menyerang dengan menggunakan pedang pendeknya. Berbahaya, kata lawannya dalam hati. Lawannya menarik napas panjang ketika Wenang sedang berbicara, maka ia pun mempergunakan waktu sekejap itu untuk matak aji yang dapat melindungi dirinya. Dari sentuhan pedang pendek lawannya dengan cepat dibangunnya sebuah kekuatan yang luar biasa. Aji lembu sekilan. Menyerahlah, teriak Wenang sekali lagi. Orang yang wajahnya tertutup kain itu tidak menjawab. Ketika ia merasa pemusatan kekuatan aji lembu sekilan itu telah selesai dan ilmu itu sepenuhnya telah manjing di dalam dirinya, maka dengan berani orang yang memakai penutup wajah mulai bergerak menyerang lawannya yang bersenjatakan sebuah pedang pendek. Wenang pun maju menyongsong lawannya, pedangnya berkelebat mengitari lawannya yang memakai kain penutup wajah. Wenang dengan kecepatan yang mengagumkan segera menggerakkan pedang pendeknya ke kanan dan ke kiri. Ia memang sejak semula tidak berniat membunuh lawannya, hanya berusaha melumpuhkan dengan melukai tangan atau kakinya saja. Dengan lambaran ilmu Segoro Muncar, pedang Wenang bergerak cepat sekali seperti lebah yang mengitari tubuh lawannya. Berapa saat telah berlalu, sinar bulan yang lemah hanya memperlihatkan pantulan pendar cahaya di pedang pendek yang digerakkan oleh Wenang. Wenang melihat lawannya dengan gigih masih melawannya tanpa senjata apapun. Tapi ternyata Wenang tidak mampu untuk mendesaknya mundur. Apa boleh buat kalau ia mati atau terluka parah terkena pedangku, kata Wenang yang mulai tidak sabar. Dengan cepat ia bersiap menyerang di tempat yang berbahaya. Ini peringatan terakhir, menyerahlah, supaya tidak ada yang terbunuh di sini. Kau akan kubawa ke hadapan Kanjeng Adipati Adiwijoyo, teriak Wenang. Orang yang wajahnya ditutup kain hitam itu tidak menjawab.
Maka Wenang pun menggerakkan pedangnya ke depan, mulai menyerang lawannya dengan puncak ilmu Segoro Muncar. Wenang mutar pedangnya seperti baling-baling, lalu tiba-tiba berubah lurus ke depan menusuk pundak, sehingga membuat lawannya terkejut. Dengan cepat ia pun mundur selangkah ke belakang, tapi Wenang pun melompat maju sambil berteriak. Dalam sekejap telah berubah sebuah tusukan ke pundak menjadi sabetan ke arah dada.